Kasus ini bermula dari pesan singkat. Seorang ibu rumah tangga mengirim pesan kepada tetangganya, yakni seorang pemuda untuk menanyakan resep martabaknya. Percakapan ringan itu perlahan berkembang, dari sekedar berbagi tips memasak hingga curahan hati si ibu tentang pernikahannya yang terasa hambar dan penuh masalah. Tanpa disadari, hubungan mereka mulai melewati batas, mengakibatkan hal fatal yang akan terjadi ke depannya. Nah guys, bagaimana cerita lengkapnya? Simak di channel Jamrud Story ini, di mana membahas kasus, tragedi, kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Dan kisah nyata kali ini berjudul Perkara Resep Martabak Berakhir Leher. Bagaimana kisahnya? Dan inilah kisahnya. Kisah nyata kali ini terjadi di Madura tahun 2023. Sebut saja Khotimah, seorang ibu rumah tangga berusia 30-an. Ia tinggal di desa Karangduek, Arusbaya, Bangkalan bersama suami dan 3 anaknya. Ia sangat menyukai martabak manis, dan kebetulan tetangganya si Sony Safaat ini, seorang pemuda lajang berusia 20-an, menjual martabak yang terkenal lezat. Khotimah dan suaminya sering membeli martabak dari Sony. Hingga suatu hari di tahun 2020, saat membeli bersama suaminya, Khotimah bertanya, "Resep martabakmu apa sih? Kok enak sekali?" Di depan suaminya, ia meminta nomor HP Sony dengan alasan ingin belajar resepnya. Sejak itu, ia sering menelpon Sony, menanyakan tips memasak martabak. Sony, yang lebih muda 10 tahun darinya, meladeni pertanyaan Khotimah dengan sopan karena menganggapnya sebagai tetangga dan orang yang lebih tua. Namun, pembicaraan mereka perlahan bergeser. Khotimah mulai curhat soal pernikahan yang penuh masalah. Hubungan yang awalnya sekedar percakapan resep berubah menjadi pertemuan rahasia, cumbu, hingga hubungan terlarang. Ketika suaminya mengetahui perselingkuhan ini, ia murka besar dan memilih pisah rumah meskipun tidak menceraikan Khotimah. Bagi Khotimah, berpisah dengan suami tampaknya bukan masalah besar, sebab ia masih memiliki Sony. Walau sempat renggang, hubungan mereka kembali terjalin secara diam-diam. Waktu pun berlalu. Hubungan terlarang Sony dan Khotimah berlangsung selama 2 tahun. Pada hari Senin, tanggal 29 Mei tahun 2023, keduanya bertemu dan kembali berhubungan layaknya suami istri. Setelah itu, Sony pulang seperti biasa. Keesokan harinya, Selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023. Usai salat subuh, Hanifah ibu Khotimah mencari putrinya di kamar, tetapi tidak menemukannya. Ia bertanya pada cucunya, "Di mana ibumu?" Namun si anak menjawab, tidak tahu. Hanifah bersama cucunya pun mencari keluar rumah. Ketika mereka tiba di kebun yang tak jauh dari rumah, Hanifah menjerit keras. Khotimah ditemukan tewas tergeletak hanya mengenakan daster, berlumuran cairan merah dengan leher nyaris. Penemuan itu mengejutkan warga sekitar. Sony, yang mendengar kabar buruk, segera mendatangi lokasi. Ia ikut melihat langsung jasad Khotimah bersama warga lainnya dan tampak sangat terpukul. Pelanggan setia martabaknya tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Polisi yang datang segera mengamankan lokasi kejadian. Setelah olah TKP, jasad Khotimah dibawa ke RSUD Syarifah Amba Mirato, Ebu Bangkalan. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Khotimah meninggal akibat tusukan senjata tajam dengan luka serius di perutnya. Keluarga Khotimah berharap pelaku segera tertangkap. Khotimah dimakamkan di TPU desanya dan Sony turut hadir bersama warga lainnya. Kesedihan Sony tampak jelas, yang dianggap wajar oleh warga mengingat kedekatannya dengan Khotimah sebagai tetangga dan pelanggan.
Pada acara talian pertama dan kedua, Sony hadir menunjukkan rasa dukanya atas kepergian tragis Khotimah. Hasil investigasi polisi menunjukkan bahwa selain memeriksa kebun tempat jasad Khotimah ditemukan, mereka juga menggeledah rumahnya. Di musola rumah Khotimah, polisi menemukan ceceran sperma yang mengindikasikan bahwa sebelum dibunuh, Khotimah terlibat hubungan suami istri. Namun, dengan siapa? Apakah dengan suaminya? Di sini, polisi menyelidiki lebih lanjut dan mendapatkan informasi bahwa pernikahan Khotimah dengan suaminya sudah bermasalah. Bahkan, mereka telah pisah rumah setelah Khotimah ketahuan berselingkuh dengan Sony, si pemuda penjual martabak. Di sini, kecurigaan polisi pun beralih pada Sony. Pada hari Kamis, tanggal 1 Juni tahun 2023, 3 hari setelah penemuan jenazah Khotimah, polisi mengunjungi rumah Sony yang tidak jauh dari kediaman Khotimah. Sony terlihat terkejut dengan kedatangan polisi dan dengan tenang menyatakan bahwa ia tidak terlibat dalam kematian Khotimah. Menurutnya, ia hanya mengenal Khotimah sebagai tetangga dan pelanggan martabak. Namun, setelah polisi menyampaikan pengakuan suami Khotimah yang mengungkapkan hubungan terlarang mereka, Sony akhirnya mengakui semuanya dan mulai berbicara. Pada hari Senin, tanggal 29 Mei tahun 2023, Sony menghubungi Khotimah dan mengajaknya bertemu di musola rumah Khotimah menjelang dini hari. Di sana, keduanya berhubungan intim. Namun setelah itu, pertengkaran hebat terjadi di antara mereka. Ketika keluar dan berada di kebun, Sony yang marah mengambil pisau dan ke leher Khotimah, lalu menusuk perutnya. Setelah itu, Sony segera meninggalkan Khotimah begitu saja di kebun yang gelap. Namun, mengapa Sony membunuh Khotimah dengan begitu brutal? Sony mengungkapkan bahwa ia marah karena Khotimah terus mendesaknya untuk menikahinya. Setelah beberapa minggu sebelumnya, Khotimah menemukan bahwa dirinya hamil dan terus-menerus mendesak Sony untuk bertanggung jawab. Khotimah bahkan mengancam akan membunuh Sony jika tidak menikahinya. Sony yang tidak ingin bertanggung jawab merasa tertekan dan menolak untuk menikahi Khotimah. Dengan niat jahat, Sony merencanakan pembunuhan tersebut. Ia menyiapkan pisau dapur dan mengajak Khotimah bertemu di musola. Jika Khotimah masih mendesaknya untuk menikah, Sony berencana untuk menghabisinya. Setelah berhubungan, Khotimah kembali mendesak Sony untuk menikahinya demi bayi yang dikandungnya. Saat itu guys, kesabaran Sony pun habis. Ia mengambil pisau yang telah disiapkannya dan menggorok leher Khotimah, lalu menusukkan perutnya untuk memastikan bayi yang ada dalam kandungannya matoy. Sony kemudian membuang ponsel Khotimah, melempar kartu SIM-nya di pinggir jalan, dan membuang ponselnya ke dalam sumur. Untuk menghindari kecurigaan, Sony berpura-pura bersedih dan hadir di lokasi kejadian, di pemakaman, serta di acara tahlilan Khotimah. Dari hasil investigasi, polisi berhasil menemukan bukti percakapan melalui chat WhatsApp antara Sony dan Khotimah yang mengungkapkan hubungan asmara mereka selama ini, termasuk komunikasi yang terjadi sebelum pembunuhan. Perbuatan keji Sony yang membunuh Khotimah, seorang ibu beranak 3 yang tengah mengandung anak mereka, terungkap dengan jelas. Sony Safaat, pemuda berusia 20-an yang bekerja sebagai penjual martabak, kini dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal berupa hukuman mati. Sony akan diadili atas tindakannya yang sangat brutal terhadap Khotimah. Pesan yang bisa diambil dari cerita ini adalah pentingnya untuk selalu menjaga hubungan dengan pasangan dan orang di sekitar kita dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Tindakan kekerasan tidak akan pernah menjadi solusi, dan perbuatan buruk akan membawa akibat yang serius. Kita harus menyelesaikan masalah dengan cara yang baik, bukan dengan kekerasan atau pengkhianatan, karena setiap tindakan kita memiliki dampak besar pada hidup orang lain. Oke lah guys, cukup sekian video-video yang saya bawakan. Kritik dan saran sangat membantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam waspada guys. Bye-bye.